Yang namanya dikotomi. Dikotomi lor apa kidul, etan apa kulon, lanang apa wedok, itu dikotomi. Sekarang saya ingin kasih tahu anak-anakku supaya jangan salah melihat kehidupan, supaya nanti bisa menciptakan kemaslahatan rahmatan lil alamin. Tidak ada dikotomi dunia akhirat, karena dunia ini bagian dari akhirat, jelas ya. Kita ini berjalan di dunia sampai ke, jadi dia satu. Jadi tidak ada, oh ini kerjaan dunia, dagang, oh ini kerjaan akhirat, sholat, enggak gitu. Anda sugih lah apa-apa, asal niatnya untuk akhirat. Jadi ada dunia yang diakhiratkan, ada sekarang banyak akhirat di dunia kan. Jadi teman sekalian, nyanyi kayak tadi enggak masalah, beliau bikin album enggak masalah, kamu nanti jadi kaya raya enggak masalah. Kamu kerja apa? Jadi satpam sampai konglomerat enggak masalah, asalkan niatmu dan praktek dagangmu itu untuk Allah, untuk akhirat. Jelas ya? Jadi bukan kau nek dagang dunia, nek sholat akhirat, enggak. Ada sholat yang duniawi, yaitu sholat yang tidak diniatkan untuk ikhlas untuk Allah, tapi sholat yang dipakai ben badi, sholat ben selamat, umroh ben orang ketangkep KPK. Itu banyak itu. Begitu ada gejala mau ditangkap KPK, umroh. Itu namanya akhirat yang diduniakan. Jadi teman sekalian, di acara kita ini juga begitu. Tolong jangan salah berpikir. Meskipun nyanyi campur sari tadi, niatnya adalah agiyatun nikmat. Jadi berlagu untuk bersyukur, untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Jadi tergantung niatnya. Ada sholat karena mau pengen dilihat calon mertua, gitu kan? Ben dituduh muslim kan gitu ya. Jadi sekarang ini banyak sekali iblis berpakaian malaikat, tolong hati-hati. Teman-teman sekalian, ada 4 jalan dalam Islam. 1 sabil, sabilillah. Nomor 2 syariat, seperti tato syar'i tadi. Nomor 3 torikot, dari kata torik jalan juga, syariat, syari jalan juga. Yang terakhir sirat, siratal mustaqim jalan juga. Ini ada 4 jalan. Cuman ini tasrihnya bagaimana, bunyannya bagaimana, konstruksinya bagaimana, sabil apanya, torik apanya, syari apanya, sirat apanya. Jadi singkat kata begini, sabil itu arahnya pokoknya ke Allah. Udah, ud'u ila sabili rabbika, pokoknya ke Allah. Nanti dulu lewat mana, pakai apa, ntar dulu, pokoknya arahnya Allah, itu sabil. Di ujung sana ada namanya sirat. Nanti setelah Anda menempuh yang syari sama torik, syariat dan torikot, di sana ada sirat. Itu presisi terakhir cinta kita kepada Allah dan cinta Allah kepada kita. Itu namanya sirat al-mustaqim. Jadi kita tahu pangkalnya sabil, arahnya ke sana, di ujungnya nanti sirat. Nanti Anda temukan setelah Anda lulus dari kehidupan yang di dunia ini. Sampai hari terakhir engkau sholat masih memohon kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Nah, sekarang 2 yang di tengah, ada syari, ada torik. Tidak banyak jalan dalam hidup manusia. Ada yang pertanian, ada yang perdagangan, ada jalan macam-macam. Ada marka jalan, ada bau jalan, ada sekali. Itu syari. Jadi ada batasnya, ada alurnya, ada arahnya yang ditentukan oleh sabil dan sirat di sana. Teman-teman sekalian, jazz ini tadi, musik itu torikohnya, caramu menempuh jalan. Yang penting dari sabil ke sirat. Negara itu torikoh. Negara bukan syariat. Dia salah satu bentuk ijtihad atau torikoh, caramu menempuh kehidupan. Antara lain bikin negara, bikin kerajaan, bikin perusahaan, bikin klub, bikin geng motor, bikin segala macam. Itu torikohnya. Jadi negara itu torikoh. Yang penting dia tidak melanggar syariat, kan begitu. Yang penting dia tidak melanggar syariat. Dia torikohnya terserah. Mau naik motornya menghadap ke belakang, monggo. Mau kakinya di atas, tangannya di bawah, monggo sakarepmu. Mau jalan mundur atau berangkang, monggo. Itu torikotmu. Jadi tidak penting ini khilafah apa republik. Tidak penting ini Pancasila atau tidak Pancasila, tidak penting. Yang penting adalah Anda tidak melanggar batas syariat dan Anda berjalan dari sabil ke sirat.
Bahwa bikin pakai demokrasi monggo, asal outputnya keadilan sosial. Mau pakai kerajaan monggo, asal outputnya keadilan sosial, kan begitu. Jadi jangan bertengkar mengenai cara berjalan, asalkan tidak melanggar batas jalan yang namanya syariat itu. Syariat itu pagar, tapi cara menempuh di antara dua dinding pagar ini namanya thariqat. Nah, Ma'iyah ini thariqat, gitu loh. Ini cara kita menempuh jalan. Nah, malam hari ini kita temukan bersama bahwa jazz ini puncak dari thariqat kalau dalam musik. Jadi puncak dari cara manusia menempuh jalan hidupnya, cara manusia mengelola hatinya, cara manusia mengelola pikirannya, cara manusia melancarkan darahnya, cara manusia mengelola metabolisme dan organisme dirinya, cara manusia untuk benar-benar bisa merasakan kenikmatan dan ridho Allah dari sabil ke sirat. Maka kita tidak heran dengan pentas musik seperti ini, sebab kalau kita pakai cara syariat itu kita anggap cara menempuh jalan. Syariat itu kan sebenarnya jalannya, bukan cara menempuh jalan. Nanti tidak bisa Kiai Kanjeng ketemu Beben, wong alirannya berbeda. Kalau Beben sholat di masjid Kiai Kanjeng dipel, kan begitu. Kalau kita berpikirnya fakultatif, dipikir itu syariat. Syariat itu kan pagernya. Jangan melewati ini, jangan melewati ini, kesini ya, jangan ke situ, kan gitu syariat. Nah, cara Anda menempuh kehidupan di area syariat itu namanya thariqah. Apa itu musik, apa itu pertanian, caramu menanam, caramu kawin, caramu melamar, caramu mencari cewek, caramu bertunangan, caramu bikin anak. Ono sing nglantung di ndukur, ono sing ndek pogo, ana sing mlebu sumur nganggo tali, ana gendeng iku. Ana sing anake rame terus gak sida-sida bapak ibune akhirnya dikongkon adus. Itu ana mburi dhewe sing ngebas iku. Jadi teman sekalian jelas ya, Ma'iyah ini bukan agamanya, bukan syariatnya, syariatnya Islam. Cuman cara kita menempuh Islam itu dengan berma'iyah. Dan Ma'iyah ini tidak mutlak. Anda boleh berimprovisasi, namanya juga jazz, Ma'iyah itu jazz. Anda boleh berimprovisasi. Dan tadi tidak ada rencana. Bahkan melodinya, interlude-nya Beben sama Blodong tadi, itu ya tidak ada rencana, ya begitu saja, terjadi begitu saja. Padahal Blodong bukan jazzer, gitu loh. Dan apalagi gamelan kok ikut-ikut jazz. Asalkan jujur, ikhlas dan sungguh-sungguh Pak Indra, maka semua bisa jalan, gitu loh. Itu ada unsur spiritualnya. Bagaimana Pak Nafi menemukan itu ada keterbimbingan spiritual. Kalau tidak ada keterbimbingan spiritual tidak bisa. Menendang bola itu kan tergantung sudutnya, ya Pak ya, sudut kakinya. Anda mau tendangan pisang, mau tendangan datar, atau mau agak setengah untuk operan dan seterusnya, itu ada sudut tertentu. Apakah supaya sepak bola ilmiah Anda ukur dulu sudutnya pakai garisan? Katanya dok sih rek, tak ukure, gitu kan enggak ya? Di situ ada yang namanya keterbimbingan spiritual. Jadi ketika memasukkan set, saya ingat tahun 74, Jerman Piala Dunia melawan Belanda. Ya. Penyerang Jerman namanya Gerd Müller. Waktu Johan Cruyff penyerang Belanda. Itu 1-1 sampai hampir berakhir permainan 1-1. Gerd Müller itu tiba-tiba mendapat operan silang dan dia tidak sengaja, dalam tanda petik sebenarnya dia terbimbing, tapi kita sebut dalam secara ilmu tidak sengaja. Dia muter badannya, dia tendang dengan kaki kiri, set, nerobos beberapa pemain masuk ke gawang Belanda. Itu dia tidak akan bisa mengulangi lagi. Itu yang namanya keterbimbingan spiritual. Jadi jangan pernah disangka Allah absen dalam hidupmu. Jangan pernah disangka bahwa Allah tidak ikut di dalam setiap proses yang kamu alami.